Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kelima, tasrif isim fa'il. Pertama akan saya sampaikan apa itu isim fa'il ya, sebelum kita mempelajari tasrifnya. Isim fa'il, apa itu isim fa'il? Isim itu kata benda ya. Fa'il sendiri itu subjek. Ya, jadi isim fa'il kata benda yang menunjukkan pelaku suatu fi'il, suatu pekerjaan. Isim yang menunjukkan pelaku dari sebuah fi'il atau dari sebuah pekerjaan. Disebut dengan isim fa'il. Untuk tasrif fi'il Untuk tasrif isim fa'il hanya terdiri dari 6 ya, karena ini enggak mengikuti domir huwa huma hum sampai ananahnu, tapi apa? Hanya mengikuti pertama untuk mudakar muannas, mudakar muannas, laki-laki perempuan. Jadi dibedakan dari laki-laki perempuan. Ini yang pertama ya, dibedakan jenisnya laki-laki perempuan. Kemudian yang kedua di tasrif ini kenapa ada 6? Karena kita bedakan ya, secara tasrif itu dibedakan antara kalau pelakunya satu orang ataukah dua orang ataukah tiga ataupun lebih ya, jamak, mufrad, musanna ataupun jamak, satu, dua ataupun lebih dari dua ya, tiga atau lebih. Makanya di sini ada 6 dan sudah saya kelompokkan ya menjadi tiga, kemudian tiga. Ya, tiga yang atas untuk yang mudzakkar laki-laki, tiga yang bawah untuk perempuan atau mu'annas. Dan ini menunjukkan urutan ya, jumlahnya satu, dua, kemudian tiga atau lebih. Yang mu'anas juga sama, satu, dua, tiga atau lebih. Dan di sini, alhamdulillah juga ya, ini di antara keunikan bahasa Arab juga. Jadi isim fa'il pelaku pun itu mengikuti wazan tertentu. Yang mana untuk isim fa'il mengikuti wazannya itu, untuk wazan isim fa'il itu seperti namanya. Namanya isim fa'il ya, ismul fa'il. Fa'il. Namanya itu fa'il. Wazannya juga sama, fa'ilun, fa'ilun, fa'ilun. Jadi dari kata dasar yang mana kata kerja terdiri dari tiga huruf ya, fa'ala, untuk membentuk isim fa'il cuma ditambahin alif setelah fa'ul fi'il. Ya, setelah huruf pertama kita tambahkan alif. Kemudian untuk harokatnya selalu sama, fa-nya fathah, ainul fi'ilnya kasroh, dan lamul fiilnya nanti mengikuti ya, bisa doma fathah tergantung bersambung dengan huruf apa setelahnya. Kalau nggak bersambung, hukum asalnya pakai doma. Jadi fa'ilun, fa'ilun. Itu kalau satu orang laki-laki ya, satu orang laki-laki, mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar fa'ilun. Ketika mufrad ketika musanna mudzakkar, dua orang laki-laki musanna mudzakkar, kita imbuhkan alif dan nun di belakangnya. Kita imbuhkan alif dan nun setelah fa'ilu ya. Setelah fa'ilunya diimbuhkan alif dan nun. Kemudian untuk harokat lamnya yang tadinya doma sekarang berubah jadi fathah. Kemudian nunnya harokatnya kasroh. Nah, ini untuk membedakan dengan nun ketika jamak ya. Ketika jamak kita imbuhannya wawu dan nun ya. Di sini imbuhannya wawu dan nun. Ketika jamak imbuhannya wawu dan nun. Kemudian untuk lamul fiilnya kembali ke doma. Nah, ini di sini nunnya beda dengan yang musana ya. Untuk jamak mudzakkar salim, jamak untuk laki-laki, nunnya berharokat fathah. Jadi untuk mudzakkar mufrad musanna jamaknya fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Kemudian untuk yang muannas, apa bedanya dengan mudzakkar yang mufrad? Cuma ada satu imbuhan yaitu tak marbutoh. Yang tadinya fa'ilun untuk muannasnya berubah jadi fa'ilatun.
berubah jadi fa'ilatun. Domahnya mundur ke tak marbutoh dan huruf sebelum tak marbutoh fathah. Dan ini kaidah ya. Sebelum tak marbutoh, huruf sebelum tak marbutoh harokatnya selalu fathah. Ini selalu. Termasuk di sini isim fa'il. Fa'ilatun. Kemudian untuk musananya, ya, untuk musana ya, mufrad, musana ketika jumlahnya dua orang pelakunya, ditambah alif nun sama dari fa'ilatun ditambah alif nun fa'ilatani ya fa'ilatani sebelum alif fathah seperti tadi ya fa'ilani di sini fa'ilatani untuk jamak ya untuk jamak mirip dengan mufrad tapi bedanya kalau mufrad nggak ada mad ya fa'ilatun lamnya pendek kalau jamak panjang fa'ilatun dan taknya terbuka tak maftuhah bukan tak marbutoh lagi fa'ilatun. Nah, ini pentingnya di sini kenapa ketika membaca Al-Quran panjang pendek itu harus benar. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi arti. Di antara contohnya ini ya, kalau pendek nggak ada mat fa'ilatun satu orang ya pelakunya itu satu orang. Tapi kalau fa'ilatun pelakunya tiga orang atau lebih. Ya, taib ini untuk wazan isim fa'il dari mudzakkar, mufrad, mudzakkar musanna, jamak mudzakkar, ya, kemudian mufrad muannas, musanna muannas, kemudian jamak muannas. Kalau kita tasrif lengkapnya fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, ya, fa'ilatani, fa'ilatun. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Baik, ini untuk wazannya. Berikutnya contoh penerapan wazan ini ke isim fa'il yang lain dari fiil-fiil yang ada dalam bahasa Arab. Contoh kita ambil contoh pertama nasoro. Nasoro kata dasarnya nasoro, dia telah menolong. Nasoro. Kalau kita mau bilang yang menolong atau penolong, bagaimana? Tinggal ditambahkan alif. Ya, tinggal ditambahkan alif setelah huruf pertama. Jadi nasirun, ya, nasirun penolong satu orang, satu orang penolong satu orang laki-laki. Kalau dua orang fa'ilani ngikutin wazan nasironi. Tiga orang atau lebih fa'iluna berarti nasiruna. Untuk mufrad mu'annas fa'ilatun tinggal ngikutin wazan nasiratun. Fa'ilatani yang musanna. Nasirotani yang jamak. Fa'ilatun. Nasiratun. Kalau kita tasrif. Nasirun, nasironi, nasiruna. Nasiratun, nasirotani, nasiratun. Demikian ya. Contoh lain dari sa'ala. Ya, sa'ala. Sa'ala di sini ketika fiilnya sa'ala, ya, hamzanya ditulis di atas alif. Ketika berubah menjadi atau ketika kita bentuk menjadi isim fa'il, hamzanya berubah bukan di atas alif lagi tapi di atas nabroh ya, di atas nabroh. Tulisannya seperti ini, nabroh. Jadi sa'ilun. Kita tasrif saja sa'ilun, sa'ilani, sa'iluna, sa'ilatun, sa'ilatani, sa'ilatun. Nah, ini contoh dari fiil yang tengahnya hamzah. Kemudian contoh ketiga, contoh isim fa'il dari fiil yang harokat ainul fiilnya atau huruf kedua atau huruf yang tengahnya itu alif. Juga berubah menjadi hamzah. Berubah jadi hamzah. Contohnya kola berkata. Ya. Kalau kita mau bilang orang yang berkata. Satu orang. Jadi fa'ilun. Alifnya berubah jadi hamzah dan ditambah alif. Jadi kok dari kola menjadi qailun. Nah, kita tasrif sesuai dengan jumlah dan jenisnya. Qailun, qailani, qailuna, qailatun, qailatani, qailatun. Demikian untuk tasrif isim fa'il ya. Di sini saya tambahkan ketika
posisinya imbuhannya itu bukan alif nun tapi ya nun. Jadi memang ada dua kemungkinan ya untuk yang mutana mudzakkar ataupun mutana muannas. Imbuhan untuk isi mutana ada dua kemungkinan. Yang pertama kita imbuhkan alif nun, yang kedua bisa juga diimbuhkan ya nun. Contohnya dari yang tadi ya, nasironi ada kemungkinan lain imbuhannya ya nun. Jadi nasiroini ya, sama dua orang penolong artinya sama saja. Jadi ini nggak mempengaruhi arti ya. Alif nun, ya nun nggak mempengaruhi arti. Ini hanya berkaitan dengan i'rab nanti ya. I'rab atau berpengaruh apa? Ini berkaitan dengan kedudukan kata dalam jumlah atau dalam kalimat. Alif nun atau ya nun ini berkaitan dengan kedudukan kata tersebut di dalam jumlah atau di dalam kalimat. Nah, ini nanti pembahasan di nahwu ya. Kita pembahasannya bukan itu saat ini. Jadi untuk musana bisa nasironi atau nasiroini. Yang mu'anas, musana mu'anas, nasirotani atau nasirotaini. Yang jamak mudzakkar imbuhannya selain wawu nun juga bisa iya nun. Cuma bedanya kalau yang musana tadi nunnya kasroh sebelum ya fathah. Adapun kalau jamak nunnya fathah sebelum ya kasroh. Ini disilang saja ya harokatnya. Kalau mutana fathah kasroh, kalau jamak kasroh fathah. Jadi nasiruna ataupun kalau ya nun nasirina, nasiruna atau nasirina. Jadi kalau tasrif lengkapnya nasirun, nasironi, nasiroini, nasiruna, nasirina, nasirotun, nasirotani, nasirotaini, nasirotun. Ya, demikian untuk penjelasan tambahan terkait imbuhan lain untuk isim mutana mudzakkar ataupun mutana muannas dan juga jamak yang mudzakkar. Adapun contoh lain ini contoh lain dari isim fa'il yang mana fiilnya itu kata dasarnya itu huruf terakhirnya itu antara waw, ya ataupun alif. Ya, contohnya di sini da'a yada'u maka isim fa'ilnya da'in. Da ini harokatnya di sini nggak bisa kelihatan. Ini ada harokatnya sebenarnya, cuma nggak kelihatan. Da'in. Ketika mutana da'iyani, jamak da'una. Ketika mu'anas da'iyatun, da'iyatani, da'iyatun. Contoh lain dari isim fa'il untuk fiil yang bertasdid ya. Ini asalnya dari madda, madda ya. Ini asalnya dari madda, madda. Isim fa'ilnya jadi madun, panjang. Ini kalau dikasih tanda mad, ini ada tanda bendera panjang itu ya. Madun. Nah, kalau da'in itu tadi dari da'a. Ya, da'a, da'in. Adapun madun ini dari madda, bertasdid ya. Madun, madani, maduna, maddatun, maddatani, maddatun. Baik, demikian untuk tambahan penjelasan dari isim fa'il terkait dengan imbuhan ya nun ya ketika mutanna ataupun jamak dan juga tasrif isim fa'il dari fiil yang diakhiri alif ya. Ini biasanya memang alif, alif. Diakhiri dengan alif ataupun isim fa'il dari fiil yang bertasdid. Nah, ini saya sampaikan karena memang di kitab saya berikan contoh isim fa'il yang semacam ini ya. Bisa dilihat di bawah nih. Qailun. Nah, kalau qailun ini ya, yang tengahnya alif. Jadi qailun, alifnya berubah hamzah. Imun ini dari soma. Dari soma. Tengahnya seperti alif juga seperti kola. Soma jadi imun. Nama jadi naimun. Nama.
tengahnya alif, ketika isim fa'il, alifnya berubah jadi hamzah. Naimun. Nah, untuk akala ini contoh dua contoh akal akilun afan bukan afan. Akilun akilun ini contoh dari isim fa'il yang mana huruf pertamanya itu hamzah. Akilun ini isim fa'il dari akala ya, artinya makan. Akala ya, akala ya, akala awalnya hamzah. Ketika isim fa'il itu kan memang setelah huruf pertama ditambah alif ya. Hamzah ketemu alif ditulis jadi satu, dilambangkan dengan bendera kecil seperti ini ya. Ini bisa dilihat, dilambangkan dengan bendera kecil menunjukkan mad, dibaca dibaca panjang. Jadi akilun. Yang akhirun berarti isim fa'il dari akhoda, dari akhoda diawali dengan hamzah. Nah, akhoda, akhoda. Jadi nggak ditulis hamzah kemudian setelahnya alif enggak, tapi ditulis pakai alif, di atasnya ada bendera kecil menunjukkan panjang. Akhidun. Nah ini da'in seperti contoh tadi ya, da'in rodin juga dari rodia yardo, awal huruf terakhirnya itu ya, isim fa'ilnya rodin. Nah, ini yang tadi ya, madun sama rodun. Nah, rodun berarti isim fa'il dari rodda pakai tasdid. Rodda yaruddu, rodun. Demikian. Demikian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah untuk tasrif isim fa'il yang mana wazannya fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Atau kalau kita tasrif lengkap ya dengan imbuhan ya nun, fa'ilun, fa'ilani, fa'ilaini, fa'iluna, fa'ilina, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilataini, fa'ilatun. Tinggal kita praktekkan ke yang lain. Contoh kataba, kataba menulis. Kalau kita mau bilang penulis, nggak perlu bilang eh, diterjemahkan dengan apa harfiah ya. Orang yang menulis berarti al-insan alladzi yaktub. Ini kepanjangan. Bisa kita gunakan isim fa'il katibun ya. Tinggal ngikutin wazan, ditambah alif setelah kaf, katibun, katibani, katibuna, katibatun, katibatani, katibatun. Contoh lain dari qoro'a yang membaca berarti pembaca qori'un, qori'ani, qori'una, qori'atun, qori'atani, qori'atun. Satu lagi contoh misalkan dhahaba ya, orang yang pergi. Isim fa'il dari dhahaba, orang yang pergi, ditambah alif saja setelah dha. Jadi dhahibun, dhahibani, dhahibuna, dhahibatun, dhahibatani, dhahibatun. Ya, baik. Demikian akhwati fillah rahimani wa rahmatullah untuk pelajaran yang kelima ini tasrif isim fa'il.